jenazah itu ada rukun sholat jenazah ada 7. Rukun sholat jenazah ada. Al-awal an-niyatu, yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat. Karena ada hadis semua innamal a'malu binniyat. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya sahnya amal itu dengan niat. Al-makna anal awal min arkani sholatil janazati niyatuha. Yang pertama maknanya adalah yang pertama daripada rukun-rukunnya sholat jenazah itu adalah niatnya. Jadi niat. Kayakula seperti hanya ia mengucapkan nawaitu sholata ala hadal mayyit. Bisa? Nawaitu sholata ala hadal mayyit. Kalau sampean biasanya pakai niat yang mana? Usolli ala hadal mayyiti fardhu lillahi ta'ala. Fardhu lillahi ta'ala. Bisa juga nawaitu sholata ala hadal mayyiti, bisa. Nawaitu pakai usolli bisa. Pakai usolli pakai nawaitu bisa. Au alaman sholat alaihi imam, atau di sini ini maknanya nawaitu saya niat sholat kepada ini mayit. Saya niat menyolati ini mayit fardhu lillahi ta'ala. Harus ada kata-kata fardu. Kalau fardu kifayatin nggak harus. Nggak harus pakai fardu kifayatin. Cukup fardu, ada kata-kata fardu sudah cukup. Nawaitu sholata ala hadal mayyiti fardun. Fardun itu ya wis cukup. Lillahi ta'ala kan itu untuk tahqiq ya, untuk menyanakan ikhlas. Lillahi ta'ala. Usolli ala hadal mayyiti fardun. Allahu akbar sah. Allahu akbar sah. Atau usolli ala man sholat alaihi imam. Ini kalau nggak tahu mayitnya. Sopo mayitnya mau ke? Ngerti jenenge. Atau di belakang. Atau agak jauh. Usolli ala man sholat alaihi imam. Aku menyolati orang yang disolati oleh imam. Aku mengsolati orang yang disolati oleh imam. Itu juga bisa. Aku mengsolati orang yang disolati oleh imam lillahi ta'ala, fardhu lillahi ta'ala. Usolli ala man shalla alaihil imam fardhu lillahi ta'ala. Bisa. Atau lagi, niatnya lagi. Usolli ala man hadara min amwatil muslimin. Aku menyolati orang yang hadir. Manhadur itu orang yang ada yang hadir di situ. Siapa mayitnya? Min amwatil muslimin, daripada mayitnya orang muslim. Cukup. Kalau sholat ya. Usolli ala hadil janazati bisa. Usolli ala hadil janazati. Usolli ala hadal mayiti bisa. Ala hadil mayiti nggak usah diganti. Kalau perempuan usolli ala hadil mayitati nggak usah. Usolli ala hadil mayiti. Lah ketika dimutlakan kata mayit itu yang dikehendaki laki-laki dan perempuan. Fardunya tetap itu. Fardunya harus. Usolinya harus alaman ya, ala hadal mayyiti ya, harus eneng bentuknya ala hadal mayyiti atau siapa, atau ala man hadaro tadi, atau man usoli alaman sholat alaihi imam. Pokoknya tertuju, ada yang dituju itu. Berarti nggak harus sebut nama ya? Nggak harus sebut nama. Nggak harus menyebut nama. Nyebutkan namanya salah repot. Ini repot. Nanti seperti hanya makmum dengan orang, tentukan orang ternyata yang ditentukan salah, itu repot juga.
Di sini fardhon atau fardhu kifayatin. Bisa kata-kata fardhon bisa atau fardhu kifayatin. Usolli ala hadal mayyiti fardhon cukup atau fardhu kifayatin cukup. Dan nggak harus arba'at takbiratin, nggak harus ya. Biasanya kan ada orang usolli ala hadal mayyiti fardhu lillahi ta'ala atau fardhu kifayatin arba'at takbiratin. Allah nggak harus. Makmuman. Makmum kalau mau nih ya. Kalau dia posisi makmum ya harus makmum. Kalau dia sendiri ya sendiri. Makmum. Usolli ala hadal mayyiti makmuman fardhu lillahi ta'ala. Cukup. Kalau posisi makmum, kalau posisi imam ya imaman. Kan kalau orang nyolati mayat, Allahu Akbar. Cepet. Usolli ala hadal mayyiti fardhu kifayah. Ketika saya jadi imam, saya kadang tak bilang-bilang itu usolli ala hadal mayyiti, Allah usolli ala hadal mayyiti imaman fardhu kifayah. Kalau ketika takbir Allah itu menghadirkan niatnya sulit ada. Nek dibileni kok dikira apa? Kok takbir pindu gitu. Si nambuki gak ngerti, di belakang gak tahu. Coba, silat. Dados. Soalnya temen niat iki wong iki. Hujan ya? Terus? Hujan. Dari jam setengah Pas 12. masuk sini nggak hujan udah. Oh. Gading aja masih hujan itu mesti bisa sisaan. Ketiduran ya? Pelabutan miniatil fardiyati hatta minal unsa wasobi. Maka harus ada niat fardiyah, niat ada fardunya. Walaupun mengsolati jenazah mayit yang perempuan ataupun bakal anak kecil. Ini nyolati anak cilik pun ya kudu yang fardu. Kifayah. Dengan kata-kata fardu. Harus ada kata-kata fardu. Wala yajibu taqyiduha biqauniha kifayatan. Dan tidak wajib harus mengoyiti dengan kata-kata kifayah. Nggak harus ada. Nggak harus ada. Langsung bisa. Oh, pukul. Cukup apa namanya? Usolli ala hadzal mayyiti fardhon cukup atau fardhu kifayatin bisa. Makmuman atau imaman. Enak terus apa? Nek salah jeneng, kalau ngomongin jeneng salah nggak sah salatnya. Oh, sorry. Ala Zaidin, ternyata Amr. Ala Zaid
usolli ala Zaidin. Sing disolati Zaid, ternyata mayitnya Amr, nggak sah. Kalau mayitnya lebih dari 2 Bib, Ya sebutin aja. Ala hadal mayitan. mayit. Ala hadal mayitaini. Mayit 2. Dan paling enak ya kita pakai bahasa Indonesia aja, bahasa Indonesia atau Jawa ya, yang kita bahas. Aku niat mensolati 2 mayit ini. Faktor lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nek angel bah, iki lah biasa niat iki ya. Salat jenazah kan enggak setiap hari ya. Iya. Nah, makanya niatnya kadang lali-lali gitu. Mending bahasa Indonesia sorry. Ala hadal mayit. Oh, ini mayitnya banyak. Usai ala semua mayit ini. Allahu Akbar. Yang penting ada takyin, ada tertentunya loh. Ada tertentu bahwa yang disolati itu fulan. Kalau nyolati mayit yang gaib, nyolati mayit yang gaib, usolli ala fulan, siapa yang gaib ya yang disolati? Aku mengsolati fulan yang gaib. Yang gaib itu berarti nggak hadir, nggak ada di depan. Usolli ala fulan siapa? Disebutkan usolli ala Zaidin al ghaibi arba takbirat faktor lillah ta'ala. Imaman atau makmuman namanya. Jadi kalau yang gaibnya banyak, seperti halnya kita pengen mensolati orang-orang yang meninggal di Palestina, bisa usoi ala man sholat alaihi man sholat alaihi sholat iban. Ya bisa juga usoli aku niat mensolati mayit-mayit yang berada di Gaza ya, yang goiban goib waktu lillahi ta'ala. Kalau di Yaman setiap Jumat ya, kalau di Yaman kamu pernah nang Jamik Tarim? Di Jamik Masjid Jamik Tarim. Di sana mesti kan habis sholat Jumat itu pasti sholat Zuhur. Dan itu nanti dilaporkan berapa orang, siapa nama-nama yang disebutkan. Teman saya kemarin waktu meninggal Farhan tak sholatin. Usolli ala alaman ala fulan bin fulan ala fulan bin fulan ala fulan bin fulan. Apa banget kapal. Ya udah ya. Aku menyolati orang-orang yang disebutkan oleh orang tersebut. Gaib. Allahu Akbar. Atau yang paling mudahnya usolli alaman sholat alaihi imam. Aku menyolati orang yang disolati oleh imam. Wes beres banget iki malah. Jadi memasrahkan niatnya kepada imam. Memasrahkan niatnya kepada imam. Tinggal imamnya. Imam dari salah. Tinggal imam ya. Imam salah. Dan itu kan kalau dia terus ditambahi fulan bin fulan terus walaman sholat alaihi sholat, dan kepada orang-orang yang sah disolati daripada orang muslimin kayak gitu. Iya. Jadi nyolati gaib itu nyolati ke siapa-siapa banyak itu. Nggak cuma 1-2 orang. Ada kabar orang meninggal jauh ya. Nanti mungkin di belakang di sini ada salat Zuhur. Walaupun nggak kenal gitu. Nggak kenal loh.
Kalau nyolatin jenazah yang meninggal sebulan yang lalu bisa Bib? Dengan salat gaib. Bisa. Yang penting syaratnya sholat gaib. Syaratnya sholat gaib itu satu, syarat gaib ya. Syaratnya sholat gaib. Di luar daerahnya. Di luar daerah. Di luar daerah. Nggak boleh satu desa nyolati gaib. Lah teko iso kok. Nang Ngoe. ya. Malas metu. Di desa ya, satu desa. Ya. Satu desa. Kok ketinggalan, Bib? Nah, ketinggalan sholat di Makamnya? di makam. Sholat di makam nggak apa ya, di atas makamnya. Di atas itu bukan nang dhuwure pas, ya. Di atas makamnya. Di atas makamnya maksudnya ini makam, kita di sini. Allahu Akbar. Dilihat kalau memang kuburannya itu biasanya sudah gali ulang, ya pakai sandal, bawa sandalnya, nanti sandalnya sampai pinggirnya itu dicopot sandalnya, diinjek aja, jangan dipakai, Dilepas masih dilepas tapi tempangin. tempangi. Kalau dipakai nggak sah. Oh. Enggak. Nah, kenapa? Karena membawa sandal yang ada najisnya. Tapi kalau diinjak nggak apa-apa, nggak masalah. Tahu nggak ya? Kenapa? Karena dipakai itu dikatakan hamal membawa. Kalau diinjak itu bukan namanya hamal. Yang nggak sah kan kalau membawa. Soalnya di Jati Agung, di tempat kami ya, di sana itu sudah gali ulang berapa kali. Soalnya berkali-kali saya takziah kadang telat, sampai sana akhirnya nalkin nang kuburan. Kabarnya kabar telat. Waktu ngaji baru ada kabar. Saya ikut sampai ini udah diberangkat, ya udah nggak apa-apa, langsung mulai. Lebih itu kalau langsung mulai sampai makamnya selesai. Makamnya selesai nalkin. Dan ketika itu saya kadang datang dulu. Duh, Pak, niku putih Pak. Niku bekas mayat Beb. Putih-putih, mori-mori. Wangi Beb, Beb. Ada wangi, ada nggak ada wanginya. Jasadnya habis, tapi wangi morinya. Bisa ya? Aku mah soleh. Kalau yang utuh nggak tahu sih. Nggak pernah nemuin. Ngeduk terus ada utuh. Tapi kalau itu udah kali ulang. Jadi jenazah, kuburan itu udah kali ulang. Karena udah puluhan tahun. Bulan dari ini zaman Dato Ahmad. Ratusan tahun gitu. Ya. Nama. Biasanya yang terjadi seperti itu, karena ini keluarga nggak ada yang ngurusin, misalnya kuburannya, dia yang penting mandan bahwa dia kata dia koi kan, dia hilang. Yang ini kita kan dirawat, ya, ditanjuri. Ya hilang. Kedua, Bib. Hah? Kedua. Apanya? Kedua. Syaratnya ya? Ya. Syarat yang kedua, ketika mayit meninggal dia sudah boleh menyolati. Ketika mayit itu meninggal dia sudah min ahlil wujub, orang yang sudah bisa mensolati mayit. Kan mensolati mayit hukumnya fardu kifayah. Nah, ketika mayit itu meninggal, kamu sudah min ahlil wujub belum? Termasuk orang yang wajib menyolati enggak? Wajib menyolati. Contohnya, 2 bulan kemarin. Ini kan berarti sudah wajib menyolati ya. Wajibnya wajib kifayah, sudah menyolati sudah beres. Tapi kita kan termasuk ahli wujub. Kita terkena hukum ahli wujub. Ada yang mensolati ya sudah selesai. Nah, ketika mayit meninggal kita berbeda kalau
Kita punya kakek meninggal sudah 30 tahun yang lalu. Sedangkan kita umurnya sekarang masih 40. Masih 35. Apakah kita termasuk nadi lucu? Belum. Udah balik belum? Belum balik ya udah. Ya monggo nek. Kalau nggak ada batas ya nanti orang-orang ke makam Kanjeng Nabi nyolati Kanjeng Nabi kok. Ya. Oh, nyolati Kanjeng Nabi. Ya itu benar lucu. Salat wajib ya. Walaupun daerahnya luas, di semuanya Pandansari ini semuanya desanya sak Sukoharjo, sak kecamatan nih, ya nggak bisa. Tapi ada pendapat lain ya. Kalau memang menghadirinya berat karena sebab sakit, sebab lagi kurang enak badan, ya boleh sholat gaib katanya, walaupun masih satu kampung ya. Pendapat ya, ada pendapat lain. Bang Rom nih bang, kuat pendapat itu ya, pendapat kuat. Baik, aduh, otak ngisip mulas, saya enak banget tuh. Betul, keturun, akhirnya, wah, tulisan, di malas banget tulisan, makam dewian gua, soal, lalu baik, ini syakal khudur. Apabila berat. Nah, mayatnya sudah sebulan kan sudah hancur udah. Ya nggak apa-apa, nggak masalah. Terus yang kedua, asani arba'u takbiratin. Yang kedua, rukun daripada rukun mensolati mayit itu adalah 4 takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, 4 kali takbir. Maknanya yang kedua, anasan yang minarkan di sholatil janazati arba'u takbiratin, 4 takbir. Rukun yang kedua. Al-ula minha takbiratul ihram. Yang pertama termasuknya itu adalah takbiratul ihram. Jadi takbiratul ihramnya dihitung. Takbiratul ihramnya langsung dihitung satu. Berarti jumlahnya 4 takbir. Wala tadhuru az-ziyadatu 'alaiha. Tapi kalau nambahi ora apa-apa. Iki enak iki. Di sini 4 takbir. Padahal rukunnya 4 takbir. Tapi kalau nambahi enggak apa-apa. Nambahi. Mayitnya mandan kisun mandan akeh gitu. Kudu 5 takbiran iki. Ya enggak apa-apa. Walau ma'al ilmi wal amdi, walaupun dia itu tahu ini saya takbirnya udah 4 kali tapi saya pengen tambahin 5 kali ini. 5 kali. Sengaja, iya sengaja, nggak apa-apa. Sengaja. Kenapa? Karena ada perbedaan ulama ya. Ada riwayat Rasulullah sampai 5 kali pernah ya. Ada riwayat-riwayatnya. Ya, makanya takbir sampai kadang 4 kali, minimal 4 ya. 4. Ada sampai 5 kali ada. Ada bahkan riwayat sampai 6 kali loh. Bu, mungkin khusus itu mungkin ya piye. Bacanya lebih. Maksudnya kelebihan nggak perlu ngulang gitu ya? Nggak perlu. Bisa cabai. Angel lagi. Nah, kita harus tahu ya. Di dalam sholat jenazah tidak ada sujud sawi. Ya. Di dalam sholat jenazah tidak ada. Oh, takbir piro bisa. Terus lali, setelah lali terus Sujud sawi. sebelum salam sujud sawi sih. Opo iki? Sholat jenazah. Sawi tembe lali takbir piro. Kalau takbir ini kan menempati kayak seakan rukun sholat ya. Menempati rakaatnya sholat. Takbir ini ya harus kita tahu semua ya. Bahwa 4 takbiran ini sepertinya menempati rukun
menepati rakaatnya sholat. Maka ketika kita ketinggalan satu takbiran, ya, keendang-endang nyusul imami. Jangan sampai ketinggalan 2 takbiran. Ketinggalan 2 takbiran koyok ketinggalan 2 rakaat. Maka nggak dimaafui. Batal sholat. Lebih baik sendiri ya. Hah? Lebih baik sendiri. Iya, maksudnya sampai sholat, sampai di tempat sholat menyolati mayit itu, imam sudah takbir yang ketiga, Allahu Akbar. Ya sudah, nanti imam takbir yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah, Allahu Akbar, gendang. Kayaknya kita baca Fatihah. Setelah itu imam malah sudah takbir lagi. Takbir yang keempat, Allahu Akbar. Ya, langsung kita takbir juga, Allahu Akbar. Lah, Fatihahnya belum selesai, ditanggung imam. Ditanggungi imam. Ini masuk. Ditanggung imam. Orang malah ngerso awake dhewe, jangan menjaga bacanya sendiri. Amin. Oh, belum selesai. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Tinggal. Jadi takbir yang kedua langsung ikut Allahu Akbar. Terus baca sholawat. Baca sana salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus langsung baca sholawat, selesaiin. Terus takbir yang ketiga. Oh cuma lo salam. Terang takbir. Jadi harus tahu 4 kali takbiran itu sama seperti hanya jumlah rakaatnya kita sholat. Jangan sampai dilongi radati. Mong wae hanya saja tadi. Ini rakaatnya bisa ditambah, bisa ditambah, bisa 4. Bisa lebih. Takbir. Jadi posisi kalau kita takbir Allahu Akbar, kadang kan ada makmum yang terlambat ya, masbuk ya. Imam sudah Allahu Akbar, Alhamdulillah, amin. Yang di belakang baru takbir Allahu Akbar, ya. Terus imam takbir yang kedua Allahu Akbar, ini baru Bismillahirrahmanirrahim. Takbir langsung ikut takbir. Jangan malah nerusin baca Fatihah. Kenapa? Fatihahnya ditanggung oleh imam. Ini jarang sing ngerti. Nanti so ada yang ngerti Pak. Wong kiai wae kadang ada Batas dapat jamaah jenazah dapat berapa takbiran? kita beri sama lagi. Takbir utama itu. Allahu Akbar. Kalau dia menemukan takbirnya imam sampai selesainya, sampai dia sebelum takbir berarti itu. Sebelum takbir yang kedua. Ya. Jadi sebelum takbir yang kedua dia sudah takbir ya sudah nanti Berarti ikut jamaah itu maksudnya. Jadi ini takbir ya makmum. Allahu Akbar. Imam pas banget takbir juga yang kedua. Allahu Akbar. Gimana itu? Ya berarti ketinggalan satu takbiran. Nanti setelah salamnya imam nambahi satu takbiran. Artinya itu kan dapat jamaah ya? Maksudnya Dapat. dapat sholat jamaahnya. Ada nggak batas sholat itu seperti kayak Jumatan? Jumatan kalau nggak dapat rokok yang kedua itu kan nggak dapat sholat Jumat bareng imam. Ya sebelum salam. Kalau Sebelum salam, bro. ya, Sama kayak sholat biasa. ya. Soalnya yang kan ada rokok soalnya. Gitu ya. Di sini nggak ada rokok. Jadi imam sudah takbir yang 4. Takbir yang 4 Allahu Akbar. Belum salam. Imam salam. Assalamualaikum. Hmm. Ya udah langsung terusin baca Fatihah. Fatihah. Terus baca Fatihah sendiri terus terusin takbir. Takbir 4 kali takbir. Ngomong wis, sing ngantuk. Yo timbul kopinya banyak konyoane kumpul sih. Afdal di rumah atau di masjid? Apa? Sholat jenazah. Sholat jenazah paling utama di masjid. Paling utama di masjid.
Kalau di masjid itu lebih mengundang orang banyak. Kalau di rumah itu mungkin hanya berapa orang saja. Angel sempit, terus panas. Tapi kalau di masjid kan lebih luas tempatnya ya, lebih mengajak orang itu lebih banyak di sini. Tapi kalau disolati di rumah, ya titik biasa. Nah, angel umpuk-umpukan. Terlebih lagi adatnya di orang NU ya, itu pasti setelah sholat tahlil. Setelah ada tahlil. Hampir masyarakat di sini di Ambarawa ya sholat. Setelah sholat ada tahlil. Setelah tahlil selesai, salaman. Gigi suwi bah. Allahumma sholli ya adatnya gitu. Dan saya ya di Jawa nggak ada ya, di Jawa Tengah waktu saya di sana enggak. Mungkin ada beberapa daerah yang ada ya. Tapi kalau di waktu saya direkkan nyupiri apa itu berkali-kali jenak apa takziah nyolati kalau tahlil dan sudah adatnya di tempat kita itu setelah nyolati langsung tahlil, dalilnya ngadeg man. Ego suwi bah. Nek ngadeg apa ya? Tapi kalau nggak begitu ramai, saya biasanya duduk ya. Mesake mbah-mbah. Kasihan. Di sholat duduk berarti. Ya, habis sholat terus duduk terus tahlil. Doa. Gitu. Sampai ngadeg ya kesel juga ya. Ngapa ya? Emang adat ya sulit ya mau ngerubah ya sulit. Sebenarnya enaknya sambil duduk lah enak. Duduk. Yang ngatur kan alirannya singkat ngarah doa wae. Kul doa. Tapi yang daerah Ambarawa gitu. Ini mentap Bang. Ngatur kalau lampu selama meter. Iya. Muntah sampai selesai. Kumiarum. Mana? Jenazahnya itu sebenarnya dipikul apa pakai kendaraan boleh? Sebenarnya Gantung jam. ya tergantung jarak. Sebenarnya dulu itu ya wong biyen ya. Walaupun ada mobil ya, Elf kan wis udah lama ya. Kalau 300 ya. Udah lama. Tetap mereka itu pikul kok biyen. Boleh pahala mikul. Mikul jenazah itu termasuk membawa. Terus ada cara-caranya juga kan. Ya. Nah, kebanyakan sekarang mobil pickup. Oh saya kira kayak malas Kalau tempat pas ada mobil ya, gampang ya, anggal-anggal temen. Gampang ya. tergantung yang meninggal juga beda. Kalau yang meninggal orang baik rebutan mikul. Tapi kalau yang orang yang nggak dikenal ya, wes mobil wae gitu. Tahu gak? Mobilnya didono orang nang rumah, cuma ada tuh ngikul akeh. Ada semandan sepi lho enggak ke. Tapi kalau nggak di rumah, nggak di masjid nggak masalah. Ya nggak apa. Di rumah ya nggak apa. Di Tapi yang afdolnya di masjid. Karena waktu itu pernah kejadian membludak yang nyolatin, jadi di halaman. ya sampai halaman-halaman itu biasanya Jenazahnya ditaruh di luar juga karena masjidnya kan nggak mau dah taruh di luar aja sekalian. Ini nggak masalah ya ini. nggak apa. Nah tapi itu sandalnya nggak dilepas nggak apa-apa ya Beb ya, walaupun di luar itu. Nggak apa. Yang tergantung sandalnya ada najisnya nggak. Nah itu Kalau ada najisnya kita lihat dulu ada najisnya enggak. Kalau kotor cuma kotor ya kotor dihukumi kotor ya. Tapi masih dihukumi suci kan. Iya. Dan apakah boleh sampai mihrab nggak sih? Ya nggak apa-apa. Oh, kebanyakan di tempat kami, masjid kami sendiri ya di belakang itu. Tahu? Kan dengan perempuan, tempat perempuan. Sampai depan pun ya nggak apa-apa bawa mayat sampai. Ya kan
mayatnya ini betul najis lah, najis sih nang jero mayat kok. Iya sih. Kecuali kalau sampai netes-netes darah mungkin. Tapi kalau udah tertutup ya udah. Bawa sampai depan. Depan. Malah afdolnya di masjid. Di sini yusanu antakuna sholatul jenazah fil masjid. Bahkan sunnah mengsolati jenazah di masjid. Dan dengan 3 shaf. Tiga soft itu softnya imam dihitung nggak sih? Enggak. Enggak ya. Enggak. Imam dewian nggak dikatakan shaf. Kalau sendirian nggak dikatakan shaf. Makanya 2. Nggak bisa dikatakan 3 shaf, 1 imam siji ngarep, maume siji, loro, telu. Enggak, itu nggak bisa dikatakan shaf. Shaf paling minimal 2. Shaf itu minimal 2. Maka imam 1, makmum 2, 7 orang. Wakosil rukniyah, dan bahkan dengan tujuan itu menghukumi rukun. Takbir yang kelima pun nggak apa-apa. Naam, ini takut al-butlan bin Zaid dijadi doroh fatabtulu sholatuhu. Naam, benar. Pengecualian ya. Qaulu na'am, ucapan na'am di kitab fikih kita, apa itu maksudnya? Istisna. Jadi masalah di depannya adalah pengecualian daripada masalah yang tadi. Itu sudah kaidahnya ulama-ulama kita. Kata na'am. Na'am, benar. Enggak batal ya. Nah, tadu enggak batal. Tapi kalau dia itu itikad bahwa kalau nambahi 5 itu batal karena kebodohannya, karena tidak tahunya, malah hukumnya batal malah sholat. Dia nggak tahu bahwa 5 kali takbiran itu nggak masalah, nggak membatalkan. Tapi dia itikadnya batal, pokoknya batal. Kok dia malah takbir yang kelima batal sholat. Ya salah dewek dia nggak ngerti. Ini makanya bahaya juga bodoh ini. Dia meyakini batal malah ngerja batal. Yang meyakini yang batal, Ya. imamnya yang dia meyakini itu nggak batal berarti? Enggak. Kok limo ini? Ya wis melok aja. Kadang kan mau ngikuti imam. Allah kok limo ini? Bingung kok limo? Ya enggak masalah. Terus takbir yang kelima itu baca apa? Langsung salam ya enggak apa-apa. Takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang kelima Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Kalau ngulang lagi nggak apa-apa? Apa? Kan 5 kali nih, terus ada yang protes. Terus ulang lagi sholat. Nah, apa hukum mengulangi sholat jenazah? Ya, boleh nggak sih nyolati jenazah 2 lebih daripada 1 kali? Mengsolati jenazah lebih dari 1 kali. Muktamadnya nggak boleh. Kok boleh? Hanya boleh 1 kali toh. Mengsolati jenazah itu hanya boleh 1 kali. 1 kali. Ini pendapat muktamad Syafi'iyah, hanya boleh 1 kali. Ini sampai nyolati 2 kali jenazah. Wah, itu masalah juga itu. Kadang kan gitu. Nah, Kadang ada yang baru datang, nggak ada yang mau imam. Tolong imam ini. imam baru lagi gitu. nggak apa-apa, ikut pendapat yang kedua. Ada pendapat yang kedua memperbolehkan. Seperti meninggalnya Habib Yahya, apa ya waktu saya ngimami sholat berapa kali tuh? 2 atau 3 kali. Lah piye meneh? Dengan kalau punya hati pun tidak mau waduh. Iya ya wis. Ini kan bude-bude gitu baru pada datang. Ya baru datang bayi nyolati lagi. Ada Tolong belakang. imamin. Terus suruh ngimamin.
perempuan aslinya nyolati sendiri terus imaman ya dia jadi imam, makmumnya perempuan ya nggak masalah. Emang itu biasanya sering makmum. Ya. Kan laki-laki imam. Fitrah. Asalisu al-qiyamu alal qadri. Yang ketiga, rukun yang ketiga itu dia harus berdiri bagi orang yang mampu. Butuh berdiri. Sopo iki? Mayite. Wong iki nyolati. Al-makna asal melakukan salat jenazah al-qiyam. Maknanya yang ketiga daripada rukun salat jenazah itu berdiri. Bagi siapa? Alaman qaddara alaihi. Bagi yang mampu. Nek wong enggak mampu ya wis njagong. Kalau orang biasa di kursi roda ya pakai kursi roda. Salatnya. Rajulan kana ausobian. Laki-laki yang besar atau yang masih kecil. Khungsa imra'atan. Khungsa punya kelamin dua ataupun perempuan. Walau ma'a rijalin walaupun bersama dengan laki-laki, tetap masuk. Fain ajazaa ma fihi ma mara fil qiyami fi arkanis shalah. Apabila dia tidak mampu, maka hukumnya ya disamakan dengan apa yang ada di dalam masalah berdiri di dalam sholat biasa. Kalau nggak mampu berdiri, berarti sambil duduk. Duduk nggak mampu, sambil apa? Tidur miring. Tidur miring nggak mampu, lumah. Ini ditegakin dikit, ya. Tiduran miring kayak gini. Nggak mampu lagi. Solatis. Nggak mampu apa ya sholati bukan di sana. Arabiung. Ben, baca ben. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rabi'un qira'atul Fatihah. Al-makna anna Rabi'un akan salat janazati qira'atul Fatihah bi fatahi salat qira'ati walau ja'idah wal aula kaunuha ba'dal ula. Fain akhirha anha ila ma ba'dal ghairiha jaza taqdimuha ala dzikriha wa ta'khiriha anhu. Fa'in ajaza ata bibadaliha almari fi arkanis salat. Yang keempat daripada rukun-rukunnya sholat jenazah itu qiraatul Fatihah, membaca Fatihah ya. Membaca Fatihah. Ba'da ihda takbirati. Di sini pakai kata-kata setelah salah satu takbir yang keempat. Takbir empat. Setelah salah satu takbir yang empat. Baca Fatihah. Apa sih maknanya? Berarti nggak wajib tertib baca Fatihah. Nggak wajib tertib. Jadi takbir Allahu Akbar, setelah Allahu Akbar biasanya kita baca Fatihah. Ini dia baca salawat dulu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Silakan. Boleh. Wal aula yang utama, walau zaidatan, walaupun takbir yang tambahan yang kelima tadi. Boleh. Yang kelima. Jadi nggak harus tertib. Kalau kita kan biasanya takbir yang pertama Fatihah, takbir yang kedua sholawat, takbir yang ketiga doa. Yang paling panjang ya. Takbir yang ketiga itu doanya yang paling panjang. Takbir yang keempat doa agak pendek. Setelah itu salam. Itu. Tapi kalau salam harus di akhir. Salam harus di akhir. Salam ngarep Di awal ya. Kan enggak tertib. ketemu. Ya enggak wajib tertib. Apa namanya? Fatihah. Fatihah terus nanti ya Fatihah. Kalau salamnya utuh, carry. Terus salam kan biasanya nang ngarep. Ya nek salam pertama. Walau aula yang lebih utama itu setelah yang pertama, itu lebih utama. Ya kita yang kita kerjakan biasanya. Fain akhirha anha ila ma ba'da ghairiha. Apabila dia itu mengakhirkan
Fatihah daripada yang pertama sampai ke selainnya boleh ya, jaza takdimuha boleh kan, boleh, dan diperbolehkan untuk mendahulukan atas zikir-zikirnya dan mengakhirkan daripada zikir-zikirnya boleh. Jadi Fatihah ya. Fatihahnya yang keempat ya. Fain aharuha anha ilama ba'dahu ya. Ilama ba'dahu. Jadi rakaat yang berapa ini? Takbir Allahu Akbar. Terus takbir mana? Allahu Akbar. Yes. Jaza takdimuha ala dzikriha. Ya. Ala dzikriha. Apa nomornya Mas? Apabila membaca Al-Fatihah diakhirkan di selain yang pertama, maka bacaan Al-Fatihah boleh didahulukan atau diakhirkan setelah zikir yang seharusnya dibaca setelah takbir tersebut. Ini Fatihah. Takbir yang pertama kan baca apa? Baca yang kedua selawat ya. Dikirnya itu kan selawat. Dikir-dikirnya yang harusnya dikir di situ ada selawat. Dikir ini yang dikir lagi adalah apa yang perlu dibaca. Yang kedua selawat. Setelah selawat baca Fatihah. Ya enggak apa. Atau Fatihah dulu. Ini enggak tertib apa-apa ya. Enggak itu. Fatihah. Ini secara hukum. Tapi nih kita itu langsung lakoni tanpa ada ilmu tanpa ada apa namanya? Konfirmasi dengan jamaah ya kaget teman. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Surat apa? Baca Fatihah. Oh, bingung loh. Waduh. Bingung gitu, Pak. Kalau memang sepakat nanti baca Fatihahnya apa? Takbir yang kedua aja setelah selawat. Enak. Ini enggak bingung makmum. Setelah salawat atau sebelum salawat boleh. Setelah. Boleh didahulukan juga Fatihahnya atau mengakhirkan juga ya. Boleh Fatihah dulu, boleh salawat dulu. Boleh. Nah, jaza takdimuha ala dzikriha wa tahiruha. Selamat siang Fatihah. Hah? Fatihah dulu. Ayo Fatihah dulu. Oh. Ke di akhir ke kilo. Ngantuk ya. Nang takbir loro. Cik ngantuk. Takbir keempat. Yang keempat cara apa? Nanti berfatihah juga sangat enggak takbir. Takbir mana ya apa-apa. Ya apa-apa. Kamu boleh ceritakan. Takbir yang kelima, Allahu Akbar baca Fatihah setelah itu salam. Yang penting kita Nek berbeda-beda kare tak jamaah iku nek sing ke nomor 1, nek sing ke ya berantakan. Ya bicarakan hukum nek kerja praktek koyo ngono ya remuk. temu. Aliran sesat. Enggak, soalnya ketika Imam Masbuk mau ini lah ya. Imam Masbuk. Imam Masbuk. Saya ngantuk ya. Ngopi saya lah. Ngopi akeh. Imam Masbuk. Imam Masbuk ya ono Imam Masbuk ya. Tenangan. Enak Imam Masbuk ben. Imam Masbuk. Ceritane ya. Imam Iya itu gua nih. Rumakan bener. Ceritane iki. Terus Iya, beda-beda ya apa-apa. Asal cuma nilai nemu itu. Ada sunnah baca ayat. Boleh lu ani apa? Ada sunnah baca ayat juga. Dan buatan bingung lah Allah tanpa dikir. Ya dulu aja. Setelah Fatihah. Doa tumanina apa? Doa zikir-zikir yang Doa. baca Fatihah kan ya? Ayat. Niki rupane doa apa takbir? Apa nih? Ya 4 takbiran itu kok. Rupane doane boten dikir to. Dikir iki. Lah iku selawat. Ya kan selawat karo Fatihah. Doa. Doa dua itu. Doa. Pada saat itu
keempat nggak harus baca apa. Kali keempat terakhir. Nggak harus baca apa-apa kan? Salam. Pertanyaannya apa? Berarti bisa di mulai Pertanyaan tepat. Iso. Kosong. di kosong. Al-khamisu yang kelima. As-salatu ala Nabi sallallahu alaihi ba'da saniyati setelah yang kedua. Ya, ba'da saniyati. Yang kelima daripada rukun salat jenazah itu adalah salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ba'da saniyati setelah takbir yang kedua. Setelah takbir yang kedua itu membaca salawat. Mananya yang kelima? Al-khamis min arkani sholati min sholati jannati sholatu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ba'da takbirati saniyah wujuban. Secara wajib. Jadi takbir yang kedua ala kulli hal kudu maca selawat. Iya. Enggak benar bacaan yang keluru. Iso setelahnya. Sudah. Setelah baca selawat. Terus Fatihah. Oh. Atau sebelum boleh. Iki lho ben ibarat iki lho. Fa'in aharaha anha ila ma ba'da ghairiha jaza taqdimuha ala dzikriha wa ta'khiruha anhu. Apa makna jaza taqdimuha? Boleh mendahulukan ala dzikriha ngiringake ngatasi dzikri takbir itu. Wa ta'khiruha. Boleh ngakhirkan. Oh, berarti masih dalam satu takbiran itu loh. Enggak. Jadi takbirin Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fatihah sih tembe selawat bisa atau selawat sih tembe Fatihah. Iki hukum bicara hukum aja dipraktekke. Praktekke ngomong ngono. Penting iki. Dapat mantap kalau namun waduh ini sama orang iki murah Fatihah. Wa qaluha Allahumma sholli ala Muhammadin. Paling sedikit-sedikitnya selawat itu Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penak cepet asal salat salat jenazah itu cepet. Allahu Akbar, Fatihah, Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahu Akbar, Allahumma ighfir lahu. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan detik. Ampun. Udah. Ya kita kadang iya Allahu Akbar. Mantap. Terus wa maula yang paling sempurna Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Nih, aku baca ki ora apa-apa, aku baca selawat Fatih ya enggak apa-apa, mau baca selawat lain-lain ya silahkan, boleh. Tapi yang paling sempurna selawat Ibrahimiyah. Di kitab Abdul Salawat Syekh Yusuf Nabhani mengatakan siapa yang baca ini 1000 kali insya Allah cepat ketemu Kanjeng Nabi, ketemu mimpi ketemu Rasul. Saya muka hah? Biar di dolar bengi lah Dihitung lahir itu. ngitung lahir Tiap sholat. Makanya saya kayak ini. terus nangkene wa yusanu alhamdulillah qabla. Nah, harus tahu nih. Disunahkan membaca alhamdu qablaha sebelum baca sholawat. Sunah. Kan ini yang pas ya, yang dipraktekkan dewi pas. Lah kowe biasa piye? Ini kan sini gue takbir pertama terus Fatihah terus takbir kedua selawat terus doa. Iki lho alhamdulillah iki lho.
Wa yusanu alhamdu qablaha. Sedurung. Nah, nggih. Sholawat. Sedurung. nggih. Sholawat. Gini prakteknya ya. Usoli sholat. Takbir yang kedua, takbir yang pertama Fatihah, takbir yang kedua Alhamdulillah. sunahnya alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala Oh, bukan sayyidina Fatihah, cuman alhamdulillah. Ini disunahkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah maksudnya alhamdulillahirabbil alamin. Disunahkan itu, disunahkan. Terus wa du'a lil mu'minin ba'daha. Setelah selawat selesai, disunahkan juga untuk membaca doa kepada orang mukmin. Yang ini Allahumma fir lil mu'minin. Ya. Allahumma fir lil mu'minin. Mungkin nanti sih. Sebutin ya, iya. Ngopi pin. Nah, misalnya nang kene nggak ada bahasan takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, judulnya. Ya kan saya mlebu yang selawat Takbir itu. kedua. Sholawat. Terus salawat. Jadi alhamdulillahirabbil alamin. Terus doa yang terus ditambahi doa mukminin. Pertama, takbir yang kedua ini. Allahu akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina. Terus fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma fir lil mu'minin. Tambahi wal mu'minat ya enggak apa-apa. Itu sunnah itu. Itu sunnah. Ya, minhum wal amwat. Ya, karepe. Wis kowe doanmu. Maka domus salami laha inda batihim. Wakata domus salami laha inda batihim. Oh bagaimana? Juga di sholawat. Kadang ngumpul lagi salam. Begitu juga menggabungkan salam dan sholawat. Nah, gimana? Allahumma sholli wa sallim. Nama Muhammad kan tuh nama. Hah? Apa ini? Salam. Domus salam laha. Laha main salawat. Ada sholawat. Berarti assalatu wassalamu. Kan gitu? Ya bahasanya beda. Hah? Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Iya. sayyidina Muhammad itu loh. Tambah kepimpinan Kau ini jas berarti. Begitu juga ya. Disunahkan untuk membaca salam juga karena laha untuk sholawat. Jadi kumpulkan. Allahumma sholli ala Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina. Tambahi wa sallim. Kalau di mana namanya? Di bacaan ini enggak ada sholawat salam ya. Ya, Allahumma ya. sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sholeta. Salamnya enggak ada. Loh, nang sholat kayak enggak enak sholat selain salam? Good. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Salame wis pertama. Assalamualaikum ya Nabi wa rahmatullah. Oh iya. Makanya di situ enggak ada mengifrat, enggak menyendirikan sholawat saja atau salam saja, tapi nanti yang salam ada sholawat. Ini salam tok itu yang disunahkan salam tok itu nek nama kami Kanjeng. Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Habibullah. Itu. Nang kulo enggak disunah kan? Assalatu wassalamualaikum ya Rasul. Enggak. Tapi sunahnya apa? Assalamualaikum ya Rasul. Assalamualaikum ya Habibullah. Salam. Kalau di luar, disunahkan salam. Makanya sebagian ulama mengatakan cukup nambahin salam. Yang ke-6. Adwa lil mayit ba'da salisati. Doa untuk mayit setelah takbir yang ketiga. Maknanya bahwa yang ke-6 daripada rukun sholat jenazah itu doa untuk mayit bi khususihi. Khusus untuk mayitnya. Khusus untuk mayitnya. Ojo doakan mukmin atau nggak cukup. Khusus ini.
Tapi susi sunnah ya. Pada takbiratul salisatain adalah setelah takbir yang ketiga. Wujuban. Hukumnya wajib. Berarti dalam arti apa sih? Setelah takbir yang kedua kudu sholawat. Takbir yang setelah takbir yang ketiga kudu udah ada doa. Wa qaluhu yang paling sedikit. Mayut laku alaihi ismu doa. Sesuatu yang bisa dikatakan itu adalah doa. Paling minimal apa? Allahumma arhamhu. Titik. Allahumma firlahu. Titik. Sudah cukup. Allahu akbar. Perempuan, Allahumma firlaha. Assalamualaikum. Terus takbir yang keempat salam. Cukup. Dulu teman gimana? Paling model protes. Wa tiflu ka ghairihi inda Ibnu Hajar. Kalau tifil ya, anak kecil itu seperti hanya orang yang dewasa menurut Ibnu Hajar. Maka tidak cukup kalau doanya fala yakfi indahu fi, maka tidak cukup doanya Allahumma ja'alhu baratan di abawaihi al-atiyati yang akan datang nanti doanya. Kalau Imam Ramli mengatakan cukup, kalau Ramli cak yakfi cukup. Ini bocah cilik meninggal. Umur 2 tahun, 3 tahun meninggal. Oh, dia dosa. Oh, dosa. Tapi Ibnu Hajar kudu ana doa Allahumma fir lahu. Allahumma farhamhu bisa. Kalau Allahumma ja'alhu faratan ya abawaihi enggak cukup. Enggak cukup. Tapi menurut Syekh Romli cukup. Alhamdulillah. Wal akmal yang paling sempurna ayyakula fi kullin minal kabir wa shaghir. Yang sempurna itu doanya untuk setiap orang yang besar atau yang kecil, doanya Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa shaghirina wa kabirina. Terus wadakana wa musana. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyina Islam, wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu ala iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tutilla nangane wala tutilan ya. Ba'da. Wala tutilana ba'da. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu biasanya. Itu tetap ada doa itu di sunnah yang takbir keempat. Apa? Keempat. Yang wala taftina. Ya ada lagi. Kalau takbir yang keempat nanti ya. Tetap taftina dan 9 di sini. Cewek sing riwayate Nanti takbir yang keempat dianjurkan Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu. Wa fir lana wa lahu. Jadi takbir yang ketelu iki sing dawa. Doane sing dawa nang kene. Iki wong ketara pernah ya Allah alam iki. Ya cukup salatnya cukup. Allahu akbar. Yang ketiga gitu. Allahumma sholli alaihi. Kilo kan? Allahu akbar. Yang keempat panjang. Ki piye iki? Dungane. Sing ketelu malah pendek, yang ketiga, yang keempat malah panjang. Ini ketara apa? Fikih ngono kuwi. ini ngerti ya. Oh ya. Yang keempat pendek wae. Yang ketiga yang panjang. Ya yang panjang. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa dzakirina wa unsana. Ya. Syahidina wa syahidina wa kabirina. Wa dzakirina wa unsana wa man ahya Allahumma man ahyatahu fi min fa ahyana al-islam wa man tawaffaytahu min fa tawaffahu ala iman. Allahumma la syarika lahu. Terus kalau itu setelah itu ya wa yaqulu ma dalika mala kafir. Nah, ditambahi lagi kalau ada. Iki nek apal yo. Nek apal ya. Contekan. Kalau enggak ya bawa kertas enggak apa-apa ya. Bawa kertas enggak apa-apa ya. Cuma lihat HP apa? Ya, HP. HP Di foto wae. paling yo iki mami ya HP.
Aduh, apa bocor doa nih iki. Ini panjang banget gitu ternyata. Boleh nggak tuh? Ya, boleh. Terus ada sunnah juga ya sebelum doa ini kita alhamdulillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad Allahumma fir lahu Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa syahidina wa ghaibina wa syahidina wa ghaibina wa sunna wa kabir wa takunu sana Allahumma man ahyatahu fan ahyatahu mina fa ahyalal Islam wa man tawafaitahu mina fa tawafahu ala iman fa tawafahu ala iman. Dapat sih, men. Kenapa lagi? Waktu mondok udah kenapa lagi begitu? Keren. Cuma ya cukup Allah maafkan wa afi wa afwan wa jangan kubur wa tatan di jalan Allah jangan kubur bukan Allahumma taqabbal amahu. Bisa cukup. Tapi kalau kita katakan sunnahnya yang ini. Sunnahnya yang ini. Nah, terus ada doa lagi tambahinnya. Allahumma inna hada abduka, ini kaulune panjenengan wa ibnu abdaika, dan anak dua hambanya panjenengan. Kharaja min khawhitunya wa saati, dia keluar daripada apa? Keluasan dunia dan lebarnya dunia. Wa mahbuhu wa hibbahu fiha. Kekasihnya dan orang-orang yang mencintai berada di dunia itu. Dia menuju ke dzulmatil qabri, wa ma huwa laki, dan apa yang dia akan temukan. Karena yashhadu alla ilaha illa anta wahdaka la syarika laka wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa anta alamu bina. Allahumma innahu nazala bika wa anta khairul manzulin bi. Wa asbafaka rahmatika wa anta ghaniyun adabi. Ya Allah, sesungguhnya dia akan sowan datang panjenengan dan engkau sebaik-baiknya zat yang disowani. Dan dia sangat membutuhkan kepada rahmatmu dan engkau adalah zat yang maha kaya daripada menghadapnya. Waqajinaka rohibin ilaika syufa'alahu. Kami datang kepadamu ya Allah mengharapkan syafaat untuknya. Menunggu. Allahumma in kana musliman fa'zid fi ihsanihi. Kalau dia baik ya Allah, perbanyaklah, tambahilah kebaikannya. Wa in kana musliman fatazawasanu. Kalau dia buruk ya Allah, maafkanlah. Walaki bi rahmatika ridhoka. Dan pertemukanlah dengan rahmatmu ya Allah, ridhomu ya Allah. Waqi fi nadab qabri wa adabihi. Ya. Dari si panjang ini. Kafsalahu fi qabrihi, luaskan kuburannya. Wajah fi al-abtangan jabahi, luaskan apa? Bumi ini daripada kedua lambungnya. Walaki bi rahmatika lamna min adabika. Pertemukanlah rahmatmu yang aman daripada adabmu. Hatta tab'asahu aminan ila jannatika. Sehingga engkau bangkitkan dia aman daripada menuju surga bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa hadza iltaqatahu Syafi'i, ini yang diambil oleh Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu daripada hadis-hadis yang telah datang dalam masalah doa mayit. Ya. Wastahsanahu alaimatu, dan para imam-imam mengatakan bagus. Para imam-imam mengatakan bagus. Terus ada doa lagi kalau Ibnu Hajar di dalam Wafi Muslimin duaun tawilun. Kata Ibnu Hajar mengatakan di dalam Sahih Muslim ada doa yang panjang yang diriwayatkan oleh Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhahirun anahu aula, dan ini juga nampak yang lebih bagus lagi. Semuanya apa? Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu wa'afihi wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa silhu bil ma'i wal sajwi wal barad wa naqihi minal khotoya kama yunaqqal sawbu abiyatu minad danas. Wa abdilu darum min khairin ari. Gantikanlah rumah dia dengan rumah yang lebih baik, ya. Dan ahlan, istri, ya, keluarga yang lebih baik. Dan istri keluarga yang lebih baik, dan istri yang lebih baik atau suami yang lebih baik. Masukkan surga. Wah itu. Ini dua lagi badan gada kan sini. Ya, Pasangan. apa maknanya itu kali? Ya Allah,
gantikanlah rumahnya dengan rumah yang lebih baik. Daripada rumahnya. Keluarga yang lebih baik. Daripada keluarganya. Istri yang lebih baik. Daripada istrinya. Lain enten jauh sih. Nah, engko delok. Terus wa adkhilul jannata wa'idhum min adabil qabri wa fitnati wa adabin nar. Qala kata Ibnu Hajar mengatakan wadhahirun nampaknya ya anal murad bil ibdal yang dihindaki yang di sini ibdal di sini ya. Fil ahli wal zawjah. Clear Hanya diganti sifatnya saja, tidak diganti wongi. clear berarti ya. Sing diganti sifatnya. Mau nih sifatnya sing wedok ngamukan ya ganti sing ora wedok ngamukan ngono lho. Ini mandat kacau nanti terakhir. Jadi sebenarnya nih Dewi tak ngomong ya. Balik. Terang Ini sebelum ditakoki itu aja harus jawab sih. Persiapan iki biasanya ditakon iki. Ada gitu omongannya. Hanya diganti sifatnya. Kamu dong. iya. Coba tinggal aja. Dimanai Istri. sampean iki. Imami tahlilan dungane ngene iki. Ya Allah, mugi-mugi mayite ya Allah diganti rumahnya yang lebih baik di sana. Diganti keluarga yang lebih baik. Keluarganya bajingan iki. Rasanya ngono kuwi ya. Istri yang lebih baik. Oh. Iya. Ora diamplop. Balik diamuk aku. Rambuan. Kok ndongake apa-apa malah. Ndongaken bojo kula duwe bojo meneh nang kono. Mboten Bu sabarin. Iku nyuwun diganti nang kono. Jenengan esuk nek tetep ninggal jadi lebih apik meneh nang kono. Ngomong berbatin tok wae keluargane. Males ang undang iku meneh. Sampai tong dino 40 kan undang. Ya ini terserah. Tapi ala kulli hal yang pertama dibaca Allahumma firli hayyina wa mayyitina itu. Dulu setelah itu mau pilih mana? Antara Allahumma inna hadza abduka atau Allahumma fir lahu warhamhu tadi. Jadi ala kulli hal yang dibaca Allahumma firli hayyina wa mayyitina wa ghaibina wa syahidina wa ghaibina wa soirina wa kabirina wa dzakarina. Allahumma man ahyaytahu minna fa ahyi alal Islam wa man tawaffaytahu minna fa tawaffahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajra wa la tudilana ba'dahu. Wes, setelah itu baru milih. Doa itu mana? Berarti pertemuan besok apalagi gigi. Siap. Allahumma fir hayyina itu. Satu ditambahi milih mau yang setelah ini mau Allahumma inna hadza abduka atau Allahumma tuh kafe we apa nek sira weben ya kafe Iki ramangan hati-hati kowe. iki ben ketawa kiai tenan lho we ngono Allahumma Kaum. Dari kaum. Apa tadi kaum pin? dungane malah seru titik Suwen. Sama. yo iki berarti Keluargane seneng pin. Dungane dawa ngono. Undang meneh. nek kiai ini Allahu akbar kok apal Allahumma hadza amtuka wa amtika wa jammin rauqid dunya wa sa'atihi wahib wa mahbubu wahibahu fiha ya ila tumatin wa latihin ya apa nih sing kedua iki Apalagi yang kedua Bingo. sing sering bingung Sing kedua. yang sering kedua. ya wes esok Lalu kabeh berarti apalan iki? Ya itu barang iki. esok aku tak apal lah esok tak apal ki kabeh wes habis aku udah apal barang Insyaallah pandungannya mau. tambahin meneh Kaca telat pin. kita tambahin meneh Ben Panjenengan lancip. oh ka mangkat alahan ketua meneh wa yakulu fi tifli allati abawahu muslimani ya kita tambahin meneh iki Oh, bom nih. itu persiapan kadang kita nyolati kadang si bayi nyolati ya iki wa yakulu fi tifli doa di dalam tifil anak kecil yang bapaknya keduanya bapak ibunya itu muslim
Dungane Allahumma ja'alhu faratan li abawaihi wa salafan wa duwan wa idatan ma yatibaruna syafi'an wa astaqil bi mawazinahuma wa afris sabra ala qaul bainihima wa la taftinhuma ba'dahu wa la tahrima ajrahu. Wes. Iki diapa iki? Ayo. Setengah bulan ngojo lawan. Ngobrol nek ngalali nyekeli bibit terus. Apalagi tidak kemis gendut bisa. Maka terkadang Iya lah meneneng bekasnya iki apalane. Ayo sing sik yang sapi iki. Subuh. Ini Imam Syafi'i mengumpulkan iltaqatahu. Nukil-nukil daripada hadis-hadis yang datang. Kalau dalam riwayat Muslim kan ini asli panjang, ini pendeknya nih. Allahumma fir lahu warhamhu wa'fu anhu. Wa akrim nuzul wa wasimatul wa sulutul maisal barat. Oh nek biasa hafalan cepet hafal. Tapi kalau biasa hafalan apa? Yang santri ya macam-macam bang, santri. Di pondok itu ada orang satu hafalan satu bait sehari gue hebat. Terus abot banget. Satu bait. Abot. Ada satu santri. Wis gede meneh. Oh, anu apa jenenge emang iku yang mungkin ya. Enggak cepet nangkap. Tunggale Bima. Langsung kekal ya. Langsung kekal. Setoran nyatanya. Ya. Ya, sepeda lumayan lah. boleh. Sampai lari niku, Pak. Wes kowe nek ra hafal teko Bismillahirrahmanirrahim subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Wis bali kowe nek kowe hafal. Kowe teko. Sing penting teko. Iya, masuk. Tapi meneng. Ini sing cepet-cepet. Ini ada anak yang hafalan Quran hampir 1 tahun, belum ada 1 tahun, sekitar 10 bulan udah hampir 15. Itu pun banyak liburnya ya, saya kadang keluar, kadang kayak gini kan keluar saya. Ya, kemarin mancing kan aja. Cepet apa kan? Anak 2. Simulasi. Situ doa ya. Terus asabi yang ke-7 ya. Assalamu salam. Al-mana anasabi minakani salati janazati assalam. Yang rukun yang ke-7 daripada salat jenazah itu salam. Kama fi ghairiha seperti halnya selainnya. Minas sholawati daripada salat-salat. Waktu kapan sih waktunya? Ya. Waktu salam itu kapan? Ba'da takbiratul rafi'ati setelah takbir yang ke-4. Wala tusanu ziyadatu wa barakatuh inda Romli khilafan Ibnu Hajar. Apa sih hukum nambahi apa? Wa barakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa barakatuhnya menurut Syekh Ibnu Hajar hukumnya sunnah, menurut Syekh Romli enggak sunnah. Terus mau pilih mana ya? Silakan. Yang sunnah. Pilih sunnah ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo. Mau assalamualaikum warahmatullahi ya silakan. Sah. Tapi aja nek wong kana bae wabarakatuh, wong wabarakatuh sampean iki. Ulangi. Ngapain? Wong assalamualaikum tok ya sah. Assalamualaikum. Dan sebagian ulama ada yang mengsunahkan wabarakatuh di seluruh sholat. Sebagian ulama ya. Sebagian ulama, tapi kebanyakan ulama-ulama kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sholat. Syekh bin Hajar Romli assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hanya dalam masalah sholat jenazah beda mereka. Kalau menurut Syekh Romli
itu enggak ditambahi wabarakatuh. Syekh bin Hajar tambahi wabarakatuh. Nah, kalau kami waktu belajar di Yaman dan di Yaman sendiri prakteknya kayak gini. Prakteknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini wabarakatuh tapi nggak begitu seru banget. Apa itu? Mana nih? Di situ ada khilaf. Di situ ada. Assalamualaikum. Anak siapa sih? Ada Umar. Ayo. Ada Umar. Oh. Macam Umar. Kenapa? Jangan di jalan, mainnya jangan. Oh, saya kira anakku. Mainnya sini aja. Anaknya belum dolor. Saya mau nonton. Di sini tambahin nih. Wa yusanu takbir pada takbirati rabiati wa qabla salam. Disunahkan setelah takbir yang keempat dan sebelum salam. Ad-du'a lil mayit. Doa lil mayit. Wa minhu termasuknya juga. Jadi ada kesunahan lagi, doa ke mayit lagi ya. Mau doa apa lagi ya silakan. Yang hafal. Allahumma ditambahi lagi kalau bisa Allahumma la tahrima ajra wa la tafina bidahu wa fir lana wa la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau yang keempat pendek makanya, yang ketiga panjang. Paham ya? Ya jadi kiai tenan sama cilik oh ngene kuwi tadi. Win. Esok. Maka tuh Bim, apa lagi Bim? Subhanallah mawon lah. Subhanallah dulu. Ngomong ngangkat. Ini mangkat sebenarnya ngadeg nih takdir. Sampai balik dari jam 2 jam 4. Wassalatu ala nabi wa tafa'atil lil mu'minin wal mu'minat. Apa ini? Hah? Lanjutannya Dit. Lanjutannya ya? Disunahkan tadi doa itu suara. Wassalat ala nabi ya. Bersalat kepada setelah ini ya, setelah doa ya. Allah waghfir lana wa lahu terus Allahumma shalli ala Muhammad wa ala nisa. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Terus wa dafatil mu'minin. Apa kan? Wa dufa'a lil mu'minin wal mu'minat. Apa dufa'a? Mana nih? Doa paling Doa ya. Doa. Doa iya apa Doa muslimin. Doa lil mu'minin ya. Doa kepada orang mukmin. Berarti ada kesunahan Allahumma la tahrimna ajra wa la tafna wa wafir lana wa lahu. Terus wasal ya anu saya berarti doa dulu. Allahumma fir lil mu'minin wal mu'minat. Setelah itu wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus kan baca juga ya. Terus membaca juga alladzina yahmiluna arsy man hawlahu bi yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa hikmah faghfir lil ladzina tabu wa tabawu sabilaka wa qihim adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannata 'adnin allati wa'adtahum wa man salahum min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Wa qihim sayyiati wa man taqi sayyiati wa yawma idzin faqad rahimta wa dzalika huwal fawzul 'adzim. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Seteran dhisik saiki. Hah? Ini bisa apa? Nih, Rabbana atina fid dunya. Apa? Guys, cukup. Ada yang mau tanya gitu? Terus nyolatin mayit enten sih yang laki-laki, tapi sing nyolati perempuan tak salah. Cukup gitu. Cukup, ada yang salah. Kayak misalnya Nggak salah laki-laki. bisa wacana gitu bisa bulan. Wacana. Nah, Karena lurahnya kan perempuan gitu, terus duit usulan yang baik. Misalnya nung mati, sing nyolati jamaah muslimat. Nung krono sama ini muslimat adalah enek sing nyolati guru muslimin itu. Yang ngelatin muslimin kan ngelatin.
Iya ora. Ya, Dinilai bareng-bareng apa? Ora. Ronan anggere nek muslimin ya. Muslimat isin ta apa ramat nggone nang omah masih. gantian jarane. Bang Motor. Iki wedok lanang sih. Terus lanang wedok sih terus lanang gitu loh. Wedok mimpin-mimpin. Urung teko nang nyang sih Dek. Anggarannya. Kalau Iso nek teko tak jawab ngono. soft Bib. Kalau untuk soft tadi Wacana kan. minimal 3 atau gimana tuh? Bib? Hah? Soft. Sop itu ya sop bisa pilih 1. Kalau yang lebih utama 3 ya, dibikin 3. Dibikin. Kalau ada 7 orang ya, berarti bikin 3. 2, 2. Kalau 4 misalkan ada 4 orang laki-laki, 2 perempuan. Berarti yang soft kedua laki-lakinya sendirian. Sop kedua Biar jadi 3 gitu maksudnya. ya Kan, perempuan. Perempuan dihitung. kan imam, lakinya ada 2, 1 imam kan. Ya nggak bisa satu itu. Satu itu nggak Ya bisa. 3. Softnya langsung 3. 1 perempuan. 1 Satu. soft lagi. Jadi 2 2 soft. 2 soft nggak apa-apa. Nggak bisa ya. 3 itu sunnahnya itu. Hah? Sunnahnya. Sunnah. Karena ada hadis siapa yang saya sholati 3 soft maka akan ila wajabat ya, kecuali dia akan wajib masuk surga. Ya iki ojo mayite gak tau sholat, gak tau iki apa ya. Ini kalau punya dosa-dosa kecil ya. Itu terus jamaahnya banyak berarti bikin 2 kali. Kalau tempatnya sempit. Ya silakan mau dibikin 2 kali bisa, langsung 1 kali bisa. Ya kalau 1 kali seperti di sini ya. Di sana nyolatnya ya, di jalan bisa. Tapi kan wong berdiri, kalau panggonan. Nah, itu dikasih tahu. Sandalnya makin dianu. Diitet. Dicopot terus diitet. Kalau tahu kalau mereka mau ya, wis engko gantian wae gantian ya. Kalau kesuwen Pak biasa nih. Tahlilan barang soalnya. Wis meh berangkat pisan. Salat yang kedua meneh. Makanya enaknya di masjid. Masjid itu luas. Mencakup banyak orang. Bib, tentang larangan yang orang menyolati orang yang nggak sholat itu gimana? Nah, sekarang kita kadang temukan ya, mereka meninggalnya dalam keadaan maksiat ya. Iya. Kadang maksiat. Satu kadang mereka bunuh diri. Yang kedua kadang mereka nggak pernah sholat ya. Ini sebaiknya gimana sih? Dan mereka muslim tapi nggak tahu sholat. KTP ini nggak sih Muslim? KTP nih yang muslim. Coba pelakuan nih. Islam. Ya. Nah, itu gimana sih? Apakah terus kalau orang biasa kita nyolatin, tapi kalau yang ulama ini lebih baik ikut nyolatin nggak? Lebih baik ikut nyolatin. Kenapa? Karena ini orang ini butuh doa ini. Ini wong wis apa kasare ora tau salat tuh. Wes ora tau salat, bubuh temen nyolati. Main kapal Malah jenis. sebaiknya nyolati. Kenapa? Dia butuh doa. Setidaknya doa kita meringankan apa ya? Siksanya dia walaupun hanya 1 hari atau 1 menit ya. Lumayan lah. Iya. Lumayan. Siksanya semuanya 1000 tahun. 1000 tahun. Ya, dia meringankan semenit ya lumayan. Sambukan dulu. Setidaknya. Seperti itu. Dan yang kedua juga dikhawatirkan. Kalau tidak ada ulama yang datang di situ, engkau ngurusi nyolati mayit, ngurusi mayit itu rapatnya bener. Nggak begitu bener. Malah salah kayak gini, wes. Wah, tukang dugem itu biasa uang tukang dugem atau sholat ini tukang mabuk-mabukan lah. Sing ngurusi jenazah kanca-kancane dhek tukang dugem, tukang ora tau sholat. Wes dugemi wae, wis masa bacake wis biasa dugem kok, dugemi wae kan repot. Jarane sirami figur wae. Nah iya, biar ngomong tukang bakan tukang iki. Bawani wae Mereka membutuhkan doa kita. Membutuhkan doa. Dalam arti loh, dulu Rasulullah tidak menyolati orang yang bunuh diri. Rasulullah dulu tidak menyolati orang yang punya hutang.
Kenapa? Karena Rasulullah itu sohibu syariah, orang yang punya syariat, yang membawa syariat. Kalau seandainya Kanjeng Nabi mengsolati orang yang tidak sholat, ya, mengsolati orang yang bunuh diri, dianggapnya nanti bunuh diri itu dibenarkan oleh syariat, dibenarkan oleh umatnya Rasulullah setelahnya. Oh, kalau Kanjeng Nabi ada mau bunuh diri disolatin Kanjeng Nabi, ya enggak bisa berdalil seperti itu. Nah, Rasulullah tidak menyolati orang yang punya hutang. Supaya apa? Supaya uang ini umat setelahnya itu mikir Kanjeng Nabi lah gelem nyolati wong duwe hutang. Makanya wong duwe hutang ben mikir maksudnya iki lho. Kanjeng Nabi lah gelem. Nah, tapi nek Kanjeng Nabi nyolati, dan Kanjeng Nabi nyolati aku yo duwe hutang. Iya. Kok nek mati aku duwe hutang yo Kanjeng Nabi wae ben gelem nyolati. Ada seperti itu. Tapi seandainya ulama ya, ulama yang mungkin besar seperti hanya contohlah ulama-ulama besar seperti hanya di Indonesia ya, di Indonesia mereka kelasnya Kiai Miftahul Akhyar ya, kelas-kelasnya ulama-ulama besar itu ya, mungkin ya sebaiknya jangan. Tapi Kiai Indonesia kayak kita habis, jangan. Kasihan ada yang doain. Mereka juga ini keluarganya ketika kita datang ya, ada ulama datang itu ya seneng kok. Belum teko kae. Pak Yai kae ustaz kae belum teko nyolat. Yang khawatir kan ya itu betul ngurusinnya kapan tuh bener ngurusin. Nah kalau yang ini biasanya kan kadang pas mau sholat jenazah imamnya itu ngomong si mayit baik. Nah ini yang repot ini. Nah yang makmumnya ikut gitu ya. Itu gimana itu? Apa jawab aja apa? Nah itu berdasarkan hadis ya dulu ya. Ada mayit dibawalah mayit. Orang ada beberapa orang yang mengomongkan, Masya Allah itu mayat itu pulang, Masya Allah orang baik ini adalah wajiban. Dia mereka akan menjadi saksi di buminya Allah Ta'ala. Jadi saksinya di dunia. Ya. Itu mayat api, diomongnya api. Aslinya menunggu ya aslinya. Aslinya ya. Jadi di mereka ada mayat lewat mau dibawa ke kuburan. Ada orang beberapa orang yang ngomongkan di jalan mereka, Masya Allah mayat yang mau api, saya mau api, Masya Allah ahli ibadah ini. Nah itu mereka mengatakan baik ya baik. Nah sekarang saya repot. Nah mayat yang kedua datanglah berarti omongan mau main gimana Ahli musyrik. Aja tapi wajib pasti masuk neraka. Kenapa? Ada saksi-saksinya di dunia bahwa dia itu perilakunya buruk, nggak tahu sholat kan, nggak tahu ini kan, nggak tahu senang maksiat ini, senang maksiat itu. Nah sekarang saya repot ini, nek wonge apik genah disaksikan wong apik yo sholat ya. Ini saya main ini saya nggih, saya. Antum syuhadaullah fil ardi. Antum syuhadaullah fil ardi. Kalian adalah saksinya Allah Ta'ala di buminya Allah Ta'ala. Kalau saya biasa seperti itu. Tapi nek repote kita menemukan bahwa nggak tahu sholat, oleh ini lah minum minuman. Baik. Ini tiang saya, boten. Nah sebaiknya harus keluarganya mending yang imam menang wae wis. Nggak tahu sholat. Semua apa ya? Nggak usah anu ya. Itu lali, itu lali ngelali wae. Lali wis. Tapi apa nih? Kita bohong. Bahaya. Insyaallah saya. Tiang saya insyaallah. Insyaallah. Insyaallah saya. Ya pusatnya kalau saya beberapa kali dengar macam-macam. Nanti dia. Saya deh. Ini repot. Jadi sebaiknya mending menang. Menang kabeh kuwi ya. Ya wis Bang. Kalau setelah itu langsung Doa. saksi yo. Enek sing ngomongin, ya berhenti saksi apa? Berhenti saksi.
lali kula. Doa itu lali. Doa ini baik. Muga-muga dados tiyang sae nggih. Amin. Dados tiyang sae nggih. Amin. Dados tiyang sae nggih. Amin. Ngono wae. Mugi-mugi di ngapura dosane. Amin. Mugi di ngapura dosane. Amin. Ngono wae. Doa. Jangan apa namanya? Saksikan ya. Ya repot nanti kita bohong ya. Yang kesaksiannya itu nanti bakal dituntut tuh Ya ya. besok di akhirat kita akan menjadi saksi. Ya, Enak menang baik. ini kan lihat dohirnya lah, lihat dohirnya. Lihat dohirnya. Kita nggak lihat dalamnya, kita kan menghukumi manusia menghukumi secara dohir. Nah, nahkumu bil dohir. Kita menghukumi secara dohirnya. Wong ini wong api. Wong ini wong api. Yo kita menyaksikan baik, ya sudah baik. Kita di akhirat, loh kowe kok menghukumi wong iki api? Ya kowe melihatnya api, oh ya wis. Wis menghukumi eleke, aku Allah Ta'ala, saya. Kalau wallahu yahkum bisarair, Allah Ta'ala yang menghukumi dengan masalah hatinya. Ada manusia yang lainnya baik, tapi dalamnya ternyata banyak keburukannya ya, banyak keburukannya. Ternyata kotorannya sholat terus tapi nang rumah ternyata ketahui sholat. Tapi nang masjid sholat, tapi nang rumah ketahui sholat. Ada. Di majelis tapi ketahui sholat. Ya udah. Di jamaah akeh tapi. Nah, wong ngerti ini, wong api ya mesti sholat lah, paling nang rumah ini. Itu paling repot kan? Saya. Terus bawa jenazah. Ini kepalanya dulu apa kakinya dulu gitu? Gimana Ustaz menanya? Kepalanya dulu. Kita gitu. Gitu ngari. Muter-muter. Terus jenazah laki-laki dan perempuan beda ya. Laki-laki itu kepalanya kayak gini. Jenazahnya kayak gini. Disolati. Kalau perempuan, kalau laki-laki kayak gini. Kebalik. Itu anjurannya. Mulai gitu. Lanang itu bodoh. Iya. Ada pendapatnya nggak sih? Hah? Ada pendapatnya nggak? Ada pendapat apa? Yang laki perempuan sama. Ya ini sunahnya saja. Oh sini. Kalau laki-laki kepalanya di gitu loh, gitu ya, petok. Nah ini kita kan kabeh lah petok. Terus imam sholat di sebelah mana ada nggak? Ya, imam sholatnya di mana? Imam sholatnya, sunahnya. Kalau laki-laki itu di mana? Di kepala. Kalau perempuan di tengah-tengah. Di sini, antara perut ini. Di tengah-tengah. Kalau di kepala lo mayitnya ayu atau apa boleh? Gak fokus sih, ayu teman nih. Mati wae ayu. Sunahnya. Sunah nggih, sunah. Kalau pernah lali, ana sing eling nggih. Eling. Yo sandela wong LDI eling. Wah, isin iki. Sing apa jadi dilenge wong LDI. Ya yang meninggal orang LDI, tapi keluarganya di NU. Minta saya ngimami. Mas jenengan mau gimana? Ya, itu harus tahu, kita harus tahu paling berhak ngimami siapa sih? Anak atau bapak. Anak atau bapak mayitnya ya. Mayit ini punya bapak ya, itu bapak yang ngimami. Dan kita nek kiai ojo sok-sokan aku ustaz, aku kiai ini, ya aku langsung maju, aku sing ngimami, aku ya enggak. Yang paling berhak itu adalah keluarganya, yaitu terutama anak atau bapaknya. Pak, saya setiap ini monggo jalan. Pundi putone? Enggak Pak, jalan saya nyala tuh Pak. Jalan mau. Ini berarti jalan makin lihat kalau gitu. Ya pun. Jangan maju kadang. Kadang anak itu nyolati loh. Kadang pengen nyolati dia pengen jadi imam nih. Kita kalau jadi kiai jadi ustaz ya ojo kemajuan. Kemajuan itu terlalu maju. Monggo, jalan. Ketika saya baris baru baris saya kebanyakan saya udah kecuali dari keluarga langsung
Enggak kan mungkin jenazah jalan putra. Putra niku dungane kangge tiyang sepah. Ya wis. Putra karena kenapa sih paling berat itu anak atau bapak? Karena mereka mendoakan orang tuanya, mendoakan anaknya lebih apa ya? Lebih sayang ya, lebih kencang. Nek kiai kan yo kadang macam gaya-gaya titik dungane lho iki lho. Tapi nek anak kepada orang tua ya luar biasa. Orang menang-menangan tua-tua, orang menangan kaum-kauman bakal. Aku kaum aku enggak. Tapi orang kadang enggak berhormat. Cukup ya? Mana mau? Boleh.